Halo, apa kabar semua Sobat Komputer HP? Kali ini kita akan bahas tentang seberapa bagus dan worth it iPhone 12 mini. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya iPhone 12 mini adalah iPhone ukuran seri mini pertama yang dirilis oleh Apple pada tahun 2020. Dirilis berbarengan dengan iPhone base model, yakni adalah iPhone 12, dan seri iPhone Pro modelnya, yakni adalah iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 Pro Max. Dan iPhone seri mini itu cuma ada dua, yakni di iPhone 12 mini dan di iPhone 13 mini. Di seri iPhone 14 sudah nggak ada, di seri iPhone 15 juga sudah nggak ada, digantikan dengan seri Plus pada seri iPhone tersebut. Nah, iPhone 12 mini ini seberapa bagus dan seberapa worth it kita akan bahas dalam video kita kali ini, supaya lebih detail tentang hal-hal yang bikin iPhone 12 mini ini jadi masuk kategori bagus dan juga worth it buat kalian beli. Untuk poin yang pertama adalah dari desain dan juga layarnya. Tentunya dari desain, iPhone 12 mini ini menang dari desain yang sudah kekinian, yakni sudah menggunakan flat design ala iPhone 5 series, dan ukurannya ini tergolong cukup kecil ya. Dan bisa dibilang ini adalah the real iPhone SE 2, bukan iPhone SE 2 yang menggunakan bodi iPhone 8. Karena tentunya iPhone SE 2 memiliki ukuran yang cukup kecil seperti ini. Kemungkinan besar di iPhone SE 4 akan memiliki ukuran seukuran iPhone 12 mini ini ya. Kemungkinan besar. Nah, untuk iPhone 12 mini ini sudah menggunakan build quality untuk bagian depan dan belakang sudah menggunakan material kaca. Dan untuk bagian framenya ini menggunakan aluminium. Ya memang tidak semewah seri Pro-nya karena memang seri Pro menggunakan stainless steel untuk framenya. Dan untuk layarnya sendiri di iPhone 12 mini ini sudah menggunakan layar tipe Super Retina HDR OLED HDR10 Dolby Vision dengan 1200 nits yang tentunya bikin iPhone 12 mini ini cukup menang dalam hal layar yang ada pada iPhone 12 mini ini. Untuk ukurannya memang tergolong kecil, 5,4 inch, lebih kecil dibandingkan iPhone SE 2020 untuk ukurannya dan lebih besar sedikit dibandingkan iPhone 5S. Tetapi overall menang di ukuran layarnya yang memang memenuhi seluruh bagian dari bodinya. Dan ada notch saja atau poni di bagian atas untuk peletakan Face ID. Dan untuk resolusinya sudah 1080p atau lebih detailnya 1080 x 2340 pixel. Meskipun dengan ukuran layar sekecil ini memiliki resolusi yang cukup tinggi dan juga PPI 476 PPI density. Bahkan bisa dibilang lebih besar dibandingkan iPhone 12 biasa. Dan untuk proteksi pada layarnya menggunakan ceramic shield glass yang tentunya untuk jaga-jaga lebih amannya menggunakan tempered glass ya. Karena layar dari iPhone 12 mini ini tergolong cukup pricey kalau kalian memang ada kerusakan atau biaya penggantian untuk spare part dari layar iPhone 12 mini ini. Jadi layar dan juga bodi iPhone 12 mini ini tergolong cukup bagus untuk pemakaian jangka panjang dan tergolong worth it buat pemakaian sehari-hari. Cuman kalau ukurannya tidak semua orang suka. Teruntuk kalian yang memang lebih suka iPhone ukuran compact, kecil, gampang dibawa kemana-mana, iPhone 12 mini ini bisa jadi pilihan yang pas banget. Kemudian untuk poin yang kedua adalah dari sisi performa dan juga kameranya. Dimana untuk iPhone 12 mini ini, kalau dari segi performa atau spesifikasi, sudah dibekali dengan chipset Apple A14 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer, CPU hexa-core dan juga Apple GPU 4 core graphics. Dan sudah dibekali dengan RAM 4GB untuk penunjang multitasking pada iPhone 12 mini ini. Jadi bisa dibilang iPhone 12 mini ini kecil-kecil cabai rawit, di mana spesifikasinya mirip dengan iPhone base model, tetapi ukurannya lebih kecil sedikit dibandingkan seri base modelnya. Untuk performa dari iPhone 12 mini ini menggunakan Apple A14 Bionic, saya rasa masih cukup overkill untuk melibas aplikasi berat ataupun game pada iPhone 12 mini ini. Dan ditunjang dengan 4GB RAM, tentunya menunjang untuk multitasking penggunaan sehari-hari. Jadi nggak bikin iPhone 12 mini ini nge-lag untuk melakukan banyak aktivitas ataupun banyak menjalankan aplikasi. Dan untuk pilihan opsi storage-nya paling kecil 64GB buat kalian yang mau coba-coba, 128 atau 256GB. Untuk saran saja, saya yang pilih kapasitas 128, saya rasa masih kurang kalau kalian memang lebih suka untuk ambil foto ataupun menyimpan video pada iPhone ini. Kemudian juga dari sisi baterainya, iPhone 12 mini ini dibekali dengan baterai yang terbilang cukup kecil, 2227 mAh
Kalau saran saja buat kalian yang pakai iPhone ini atau mau pakai iPhone ini, tentunya lebih baik kalian upgrade saja baterainya ke kapasitas yang lebih besar. Atau pakai baterai pihak ketiga, jangan pakai baterai original ataupun yang OEM untuk iPhone 12 mini ini. Karena kapasitasnya terbilang cukup kecil ya, untuk kapasitas 2227 mAh. Untuk dari segi fitur, iPhone 12 mini ini terbilang cukup lengkap untuk fitur-fiturnya. Di mana iPhone 12 mini ini sudah dibekali dengan dukungan jaringan 5G, kemudian sudah mendukung untuk Bluetooth 5, kemudian sudah mendukung untuk fitur wireless charging, MagSafe wireless charging sebesar 15 watt dan juga wireless charging biasa 7.5 watt. Dan untuk iPhone 12 mini ini juga sudah didukung untuk power delivery 2.0 yang bisa ngecas 50% dalam 30 menit. Jadi ya cukup lumayan untuk fitur dari iPhone 12 mini ini. Kemudian dari sisi kameranya, iPhone 12 mini ini dibekali dengan dual lens atau dual kamera pada kamera utamanya, yakni menggunakan ukuran 12 megapiksel masing-masing, ukurannya 1.6 untuk lensa wide-nya dan 2.4 untuk ultra wide-nya. Kemudian sudah mendukung untuk fitur dual LED dual tone flash, sudah mendukung HDR dalam foto dan juga panorama. Dan untuk videonya bisa merekam sampai 4K 60 fps. Kemudian untuk slow motionnya bisa sampai Full HD 240 fps, sudah mendukung Dolby Vision HDR up to 30 fps dan juga sudah mendukung stereo sound recorder. Dan untuk kamera depannya ini menggunakan single kamera atau single lens dengan ukuran 12 megapiksel dengan bukaan lensa 2.2, lensa wide dengan fitur HDR yang tentunya di bagian depannya ini juga ada True Depth kamera dan juga biometric sensor. Dan untuk perekaman videonya bisa sampai 4K 60 fps. Untuk slow motion dengan kamera depan bisa sampai Full HD 120 fps. Jadi secara kamera tentunya iPhone 12 mini ini juga cukup mumpuni untuk pemakaian sehari-hari. Buat kalian yang suka ambil foto video, tentunya iPhone 12 mini ini cukup worth it untuk mengabadikan setiap momen yang kalian punya. Jadi untuk foto videonya terbilang bagus untuk pemakaian sehari-hari ya. Apalagi untuk sosial media ataupun untuk WA, chattingan, pekerjaan tentunya masih cukup mumpuni untuk bisa diandelin untuk pekerjaan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yakni dari segi iOS dan juga harganya. Dimana untuk iPhone 12 mini ini untuk iOS-nya pada saat dirilis menggunakan iOS versi 14. Sesuai penomoran pada prosesor yang digunakan pada iPhone 12 mini ini, yakni iOS versi 14, dan tinggal tambahin 5 kali update atau 5 tahun tentunya ketemu 19, dimana iPhone 12 mini ini kemungkinan besar mentok di iOS versi 19 di tahun 2025. Untuk tahun 2023-2024 pastinya iPhone ini masih aman dari update iOS, dimana di tahun 2023 adalah iOS versi 17, sedangkan untuk tahun 2024 adalah iOS versi 18 yang tentunya masih aman dan masih bakalan kebagian di iOS versi tersebut untuk iPhone 12 mini ini. Jadi buat kalian yang memang cari iPhone kecil-kecil cabai rawit, spek gahar, dan juga masih kebagian update iOS terbaru, iPhone 12 mini ini bisa jadi pilihan yang cukup menarik. Dan untuk harganya, iPhone 12 mini ini untuk harganya sekarang dibanderol dengan harga kisaran 7-8 jutaan untuk yang X second resmi Indonesia ya. Kalau untuk yang X internasional mungkin harganya bisa di bawah harga tersebut, bisa di angka 5 jutaan sampai 6 juta rupiah sudah bisa akan dapatkan iPhone 12 mini ini dengan kapasitas yang beragam, cuman ya dengan resiko yang cukup tinggi untuk kena blokir kalau memang belum didaftarkan di bea cukai dan belum bayar pajak. Tentunya iPhone X internasional masih cukup bahaya dengan yang namanya blokir IMEI. Untuk amannya ya lebih baik pilih iPhone resmi Indonesia, baik dari iBox, Digimap, ataupun yang versi GDN. Cuman kalau kalian memang mau beli iPhone yang resmi Indonesia juga wajib hati-hati karena untuk iPhone second sekarang juga cukup risk, dimana meskipun iPhone resmi Indonesia juga ada yang versi abal-abal, dimana iPhone X internasional nomor modelnya dirubah dan diotak-atik sedemikian rupa menjadi iPhone nomor model resmi Indonesia. Misalkan jadi ID/A ataupun PA/A ataupun yang SA/A. Jadi iPhone 12 mini seberapa bagus? Tentunya cukup bagus, dimana iPhone ini sudah cukup lengkap untuk fiturnya, cuman kalah dari sisi ukurannya saja yang terbilang tidak semua orang suka.
Dan kapasitas baterainya yang tergolong kecil buat kalian yang memang pengen pakai iPhone untuk seharian. iPhone 12 mini ini kurang cocok, tetapi buat kalian yang memang suka iPhone dengan ukuran kecil compact, iPhone 12 mini ini masuk kategori yang pas banget. Untuk baterai masih bisa diakalin dengan mengupgrade pakai baterai pihak ketiga dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian sudah menggunakan layar panel OLED, sudah mendukung jaringan 5G, jadi untuk pemakaian 4-5 tahun mendatang pun iPhone ini masih tergolong iPhone yang worth it banget buat kalian ambil. Dan harganya juga terbilang murah untuk sekarang ini ya, untuk harga secondnya di angka 7-8 jutaan. Padahal pada saat dirilis resmi di Indonesia, tahun 2020 iPhone 12 mini ini baru BNIB kapasitas 128 iBox itu dijual dengan harga 14,5 juta rupiah. Tentunya sudah turun setengahnya untuk iPhone 12 mini ini dari harga barunya ke harga secondnya. Oke, sekilas bahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih, sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.